dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai new normal. Nah, langsung saja kita simak bersama-sama penjelasannya. Akhir-akhir ini, kita telah sering mendengar mengenai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini telah ditetapkan oleh pemerintah sejak awal bulan Juni 2020. Pola kenormalan baru ini diprediksi dapat memperbaiki berbagai situasi yang telah terjadi selama pandemi COVID-19, terutama dalam sektor ekonomi. Lalu, apa itu sebenarnya new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas secara normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 seperti saat ini membuat kita harus berada dalam situasi baru, sehingga masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan cara hidup baru sesuai dengan aturan, khususnya aturan protokol kesehatan. Jadi, dalam new normal, kita akan melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari secara normal, tetapi terdapat tambahan, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Jika sebelumnya di masa PSBB kita mendapatkan protokol seperti toko-toko, tempat wisata, atau tempat umum lainnya ditutup karena adanya pandemi, nah di fase new normal ini diperbolehkan untuk dibuka kembali dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Mengapa kita perlu menerapkan kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Namun, hingga kini belum ditemukan vaksin yang definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona dan keadaan ekonomi yang kian hari kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut secara beriringan. New normal juga diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus berdiam diri di rumah tanpa kepastian. Juga tidak mungkin seluruh aktivitas sosial berhenti, yang kemudian dapat menyebabkan kebangkrutan, PHK massal, bahkan krisis sosial. Lalu, apakah dengan adanya new normal kita dapat hidup dengan bebas? Dengan adanya new normal bukan berarti kita dapat hidup dengan bebas seperti sedia kala. New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah COVID-19 masih ada di sekitar kita dan menyadari bahwa kita hidup berdampingan dengan virus corona. Sehingga aktivitas publik dan ekonomi diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan secara lebih ketat dan disiplin. Cara menjalani new normal di tengah pandemi COVID-19 yaitu dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dan bersih serta menjalani protokol kesehatan baik di rumah, kantor, maupun tempat umum. Aturan protokol kesehatan yang dimaksud diantaranya seperti 1. Memakai masker jika terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker menjadi hal baru untuk semua orang. Jika sebelumnya orang yang memakai masker hanya orang yang sedang sakit, sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Yang kedua, yaitu setelah berpergian, segera ganti baju dan mandi. Jangan menggantung baju atau memakainya kembali sebelum dicuci. Yang ketiga, yaitu hindari kerumunan dan jaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, yaitu setiap tempat umum wajib menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer serta melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap pengunjung yang berdatangan. Yang kelima, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah beraktivitas atau memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan bakteri atau virus yang menempel pada tangan setelah kita memegang suatu benda. Yang keenam, yaitu menghindari bersalaman. Yang ketujuh, terus menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, serta istirahat yang cukup. Untuk menghindari tertularnya virus corona ketika kita beraktivitas di luar rumah, alangkah baiknya kita menyiapkan keperluan pribadi kita dari rumah sebelum bepergian. Barang-barang yang perlu kita bawa diantaranya yaitu 1. Masker. Selalu gunakan masker dan ganti secara berkala. Siapkan tempat khusus untuk masker yang telah selesai digunakan. Yang kedua yaitu
Jangan lupa membawa hand sanitizer, tisu basah dan kering, serta perlengkapan ibadah sendiri. Yang ketiga, bawa perlengkapan makan dan minum sendiri saat bekerja dan jaga jarak dengan rekan kerja. Yang keempat, selalu bawa vitamin dan air putih. Dan yang keenam, menggunakan helm dan jaket milik sendiri ketika sedang menggunakan ojek online. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.